Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita sudah berada di malam yang ke-19 Ramadan dan kita diberikan kekuatan, keimanan untuk tetap konsisten hadir di tempat ini guna melaksanakan sholat isya secara berjamaah yang insya Allah dilanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain berupa sholat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang insya Allah akan selalu menjadi panutan, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah rahimakumullah, insya Allah pada malam yang ke-19 ini tema atau judul ceramah kita pada malam ini adalah tentang 3 perniagaan yang tiada merugi atau 3 perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Jamaah rahimakumullah, kalau kita bicara perniagaan atau kita bicara tentang perdagangan, hanya ada 2 kemungkinan bagi para pengusaha atau pedagang yang akan dihadapi. Kalau dia tidak untung, maka pasti rugi. Nah, kalau urusan dunia, perdagangan duniawi itu pasti kalau bukan rugi ya untung. Nah, di dalam ajaran agama kita ada perniagaan yang bagi Allah Subhanahu wa taala dia akan pasti selalu untung dan tidak pernah merugi. Nah, perniagaan yang manakah itu atau perdagangan yang manakah itu? Di dalam Al-Qur'an yang saya bacakan di mukaddimah tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang menuntut kitab Allah atau membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini adalah Al-Qur'an, kemudian wa aqamus shalah, kemudian mendirikan salat, menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, kemudian menginfakkan sebahagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara rahasia, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, maka pada hakikatnya dia telah melakukan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir ayat 29. Jadi perniagaan yang pertama itu adalah yatluna kitaballah. Dia membaca, mempelajari Al-Qur'anul Karim.
kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kita yang ahli Quran. Bersyukurlah kita yang mengutus anak-anak kita belajar Al-Quran. Oleh karena kenapa? Ketika mereka membaca Al-Quran, ketika mereka mengkaji Al-Quran, maka dia sebenarnya sedang melakukan perniagaan, perdagangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam hal ini perniagaan yang tak akan pernah rugi. Maka bersyukurlah anak-anakku yang menghafal Al-Quran. Bersyukurlah anak-anakku yang membaca Al-Quran di sekolah-sekolah tahfidzul Quran. Pada hakikatnya melakukan perniagaan yang tidak akan pernah rugi karena mempelajari Al-Quran. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah olehmu Al-Quran, karena bacaan Al-Quran nanti di akhirat kelak menjadi pembawa syafaat, ya, bagi orang-orang yang membacanya. Apalagi bulan suci Al-Quran ini, bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, pelajari Al-Quran, bacalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, aqamus shalah, mendirikan sholat atau menegakkan sholat. Jadi orang-orang yang rajin melaksanakan sholat, enggan meninggalkan sholat, apalagi sholat adalah salah satu rukun Islam, maka pada hakikatnya dia sedang melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak pernah rugi. Apatah lagi kalau rajin berjamaah di masjid. Karena ada juga anak-anak yang susah sekali dipanggil ke masjid. Ada juga yang mencari alasan, sudah dikasih bangun ayo ke masjid, bilang tunggu dulu di kamar mandi. Di kamar mandi lama lagi ditunggu. Macam-macam alasannya. Padahal diajak untuk melakukan perniagaan dengan Allah yang tak pernah rugi. Bahkan Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabatnya, maukah kalian dosamu diampuni dan derajatmu ditinggikan? Apa kata Rasulullah sahabat? Bala ya Rasulullah, tentulah kami mau. Apa kata Rasulullah? Langkahkan kakimu ke masjid untuk salat berjamaah. Maka setiap langkah kaki kita itu akan menghapus dosa dan meninggikan derajat kita. Jadi jangan malas ke masjid, terutama anak-anak. Sebenarnya ceramah yang anak biasa susah dibangunkan, macam-macam alasannya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, walaupun sebenarnya hadisnya lemah, tapi bisa jadikan sebagai motivasi di dalam beribadah. Dikatakan la sholata li jaril masjid illa bil masjid. Tidak, kalau bahasa ekstrimnya mengatakan tidak sah sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid kemudian tidak sholat di masjid. Kalau bahasa halusnya mengatakan tidak sempurna sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid tapi dia tidak ke masjid. Nah, kalau dipakai konsep Rasulullah SAW, yang mana yang maksud dengan tetangga? Tetangga itu adalah 40 rumah ke depan, ke samping, ke belakang. Nah, kalau kita berapa jarak dari masjid dengan rumah? Apalagi ada kendaraan. Jadikan kendaraan itu sebagai ladang pahala. Ada motor, ada mobil, bahkan ada sebagian orang-orang yang rela lebih memilih jalan kaki daripada naik motor. Kan kenapa? Ada yang menafsirkan bahwa langkah kaki kita itu putaran ban mobil itu dihitung dengan satu langkah kaki. Nah, kalau saya naik motor agak kurang-kurang langkah kakiku, lebih baik saya jalan kaki. Maka jalan kaki itu apa? Agar lebih mendapatkan keutamaan berangkat ke masjid untuk salat berjamaah. Jamaah rahimakumullah. Jadi makin jauh masjidnya, makin bagus. Tapi jangan juga kita ini sama orang tuanya. Abi mau ke masjid mana? Masjid sana. Dia lewati masjid Al-Hijrah.
Ditanya mungkin ke multazam, ditanya ada tadi ke multazam, oh tidak ada itu. Masjid mana? Ternyata ada keliling tempat masjid tapi tidak masuk masjid. Nah ini yang bahaya. Jadi usahakan salat berjamaah. Dalam hadis lain dikatakan as-salatu jama'atu khairun ay afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Bahwa salat berjamaah itu lebih utama sebanyak 27 derajat dibanding salat sendiri. Nah kita bisa rasakan bagaimana kalau kita sendiri mau salat di rumah saja, kita paling malas melaksanakan sholat sunnah sebelum dan setelah sholat wajib. Kenapa sendiri? Apalagi kalau sendiri, terkadang satu kali nafas selesai surah Al-Fatihah dan surah pendek setelahnya. Walaupun mungkin tidak secepat itu yang di televisi, yang di TikTok itu, tidak tahu apa nak baca, 6 menit selesai 23 rakaat. Itu sisi. Itu kilat-kilatnya khusus. Karena baca Fatihah juga kudengar tidak sempurna. Nah, orang yang biasa sholat sendiri terkesan begitu. Nah, kalau kita ke masjid, malu rasanya kalau kita sampai di masjid, orang selesai azan masih dilihat ada waktu sekitar 4 menit kita tidak sholat sunnah 2 rakaat. Malu rasanya kalau kita langsung duduk. Dan setidaknya itu motivasi bagi kita. Awalnya kita malu, kemudian yang kedua tidak enak. Jadi tidak malu pertamanya, kemudian merasa tidak enak. Kalau sudah ada merasa tidak enak di dalam diri kita kalau tidak sholat sunnah, berarti sudah terhujam keimanan di dalam diri kita. Sudah sholat sunnah, selesai sholat wajib, misalnya selesai sholat zuhur, selesai sholat maghrib, masih ada waktu kalau di masjid kita masih mau sholat sunnah. Tapi coba kalau di rumah kita sudah azan, malas ke masjid, jangan sholat sunnah, langsung sholat wajib selesai. Jangankan sudah selesai, assalamualaikum, enggan tinggal duduk berzikir, langsung berdiri. Tapi kalau di masjid, coba sholat berjamaah langsung berdiri, dan lihat itu orang. Jadi ada motivasi. Makanya usahakan, apalagi bulan suci Ramadan ini, latih diri kita untuk sholat berjamaah, terutama di masjid. Ada juga sebagian orang melatih anaknya ke masjid, tapi dia tidak ke masjid. Itu yang bikin ribu anak-anak di masjid. Alhamdulillah kita banyak anak-anak, sudah saya tidak tahu orang tua yang ada atau tidak. Nah sudah mungkin orang tua yang sibuk bekerja belum. Tapi saranku, nah itu anak-anak Pak Bu, kurasakan ini kalau lo keluar, sedangkan dikawal saja terkadang baku pikir. Apalagi kalau tidak memang orang sebentar sholat, kenapa dari ibu-ibu biasa kalau saya masuk di masjid kuliah anaknya orang baku bisik-bisik di dalam kelas. Kemana di sana? Ini sementara sudah ruku. Biasa kalau selesai disujud, pergi lagi sebelahnya kemana pindah lagi. Kan sebentar ini. Nah itulah jadinya juga. Disinilah saya berbedanya dengan sebagian pengurus masjid yang menyatukan anak-anak di belakang. Katanya nanti dia ganggu orang besar salah. Saya juga belum mendapatkan aturannya itu secara jelas dari hadis Nabi. Yang saya tahu itu adalah bagaimana caranya mendampingi anak-anak kita. Dulu anak saya waktu masih kecil sekali itu, satu di kiri, satu di kanan baru salah. Itu pun masih baku kopi-kopi anak di tengah masih kopi ke kanan. Bagaimana nih kalau tidak? Nah ini yang tidak diperhatikan orang tua sih sebagian. Tapi jangan juga kalau tidak ada bapaknya, kalau tidak ada bapak, jangan. Biarkan juga tinggal kita menjadi orang tuanya. Kalau perlu dibawa ke samping tak satu. Yang mengatakan mengurangi kehusuan salat. Mana yang mengurangi kehusuan salat? Kalau bergabung di belakang, sembarang bikin ada yang tentu pakai untuk. Apa sebenarnya ini mau bikin sensasi? Itulah anak. Jadi saya kurang sepakat itu kalau dipukul di belakang. Ambil di sela-sela tapi jangan juga di sok pertama. Karena ini juga berdampak pada anak-anak kalau selalu poin pikiran kita anak-anak di belakang. Saya sudah beberapa kali saya ke masjid, saya mau khutbah Jumat. Biasanya aku cara utama. Anak sudah aku atur di saf kedua. Ada
Ada orang tua tidak ada tahu kiblat, belang. Negara tak jalan. Jadi bagaimana anak-anak? Nah, sementara mereka diajarkan di sekolahnya bahwa sop yang paling utama adalah sop terdepan. Sampai pernah saya dapat protes. Tapi bagaimana ceritanya? Kita diajar sop pertama itu sop paling depan. Kita di depan diusir. Saya bilang sudah pukul sunnah. Pas sudah sunnah, masih dikasih. Bagaimana? Dan mungkin kamu perlu kasih lihat. Jangan kesini. Jamaah di sini lah. Pernah juga pakai tripod begini. Ada datang, coba mainan musik. Coba inilah berarti karakter kita ini memang terkesan selalu menakut-nakutkan. Padahal masjid itu perlu ada istilah masjid ramah anak. Di Taman Sudian itu ada seperti masjid Multazam itu sampai anak-anak senang untuk datang itikaf. Karena kenapa? Difasilitasi oleh pengurus masjid. Tidak pernah didengar itu di Batamarian. Tidak. Paling lain saya mulai. Tidak baik begitu. Ada orang pakai bentuk kayu. Pulang. Astagfirullahaladzim. Jadi bagaimana caranya anak itu nyaman di masjid? Didik anak kita. Kalau bukan anak kita, anggaplah anak kita kata dia adalah seorang muslim. Bagaimana misalnya kalau kita usir, lari keluar. Kenapa pulang? Diusir ke muslim. Kenapa ya? Ribut di bedeng. Jadi kalau dilarang masuk masjid, lari ke gereja. Bagaimana? Siapa yang akan jawab? Jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya perniagaan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa berinfak di jalan Allah. Wa'anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alani. Jadi berinfakkan sebagian harta kita baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Nah inilah sampai-sampai ada di bulan suci Ramadan ini ada budaya mungkin yang perlu kita hati-hati juga. Hati-hatinya di mana? Memberikan sumbangan, minta foto dulu menyumbang. Ini terkesan ada pamer atau ria. Kalau memang menyumbang, menyumbanglah. Tidak perlu diinformasikan. Bilang ini kan organisasi, oke lah. Tidak perlu foto orang yang kita mau kasih. Karena kenapa? Berpengaruh secara psikologi, kejiwaan orang yang kita kasih di foto. Ternyata, lihat orang miskin kasih. Berikanlah secara sembunyi. Kalau perlu tidak orang tangan kanan memberi tangan kiri tidak tahu. Tidak perlu main selfie. Nah, ini uang kita. Ada kuliah itu yang di TikTok karung besar. Baru nasuh foto. Foto. Sudah foto. Nabi itu yang kartu-kartu dalam karung. Inilah mudah-mudahan berkah. Ternyata karungnya ini besar foto. Baru sudah foto. Nak kasih keluar isinya sedikit baru nak kasih. Coba. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau memang ingin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ikhlas di jalan Allah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulah mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu man yasha, wallahu wasi'un 'alim." Ayat ini memberikan gambaran kelipatan-kelipatan yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan yang kesimpulan bahwa marilah kita berusaha mengejar 3 perniagaan yang tak akan pernah rugi. Yang pertama itu adalah mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita berusaha menjaga sholat kita, khususnya terkait masalah sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga adalah kita berusaha berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dan di dalam memberi, janganlah melukai hati orang yang kita beri. Jangan dieksploitasi orang yang diberi. Biarlah kita bertiga, kita orang yang kita beri dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu bahwa kita memberi. Lebih dari kurang yang dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.